Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kopiah dulu. Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Indra Mustaqim. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi perlindungan konsumen, tetapi dalam ini berkaitan bagaimana sih perspektif dari korporasinya. Jadi bagaimanapun korporasi itu harus menjalankan praktek bisnis yang baik. Praktek bisnis yang baik itu salah satu diwujudkan itu dengan cara membangun komunikasi perlindungan konsumen yang baik. Tentunya praktek ini bukan hanya di ranah offline, ya kan, tetapi juga ada di ranah online. Karena kita ketahui bahwa sebagian besar transaksi masyarakat kita sudah melakukan transaksi dengan pembeli ataupun pedagang yang lebih bersifat online. Kalau mungkin tidak mayoritas ya, mayoritas umumnya ada di perkotaan, tetapi kalau di pedesaan itu kan tetap masih masih yang bersifat transaksi tatap muka. Saya akan mendiskusikannya berdasarkan the United Nations Guideline for Customer Protection ya, yang disusun di tahun 2016. Dan ini seharusnya menjadi patokan utama bagi korporasi-korporasi di Indonesia dan elemen-elemen yang nanti ada enam elemen yang sebenarnya itu bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru ya, atau revisi nantinya. Dengan demikian konsumen itu menjadi lebih dikdaya, konsumen menjadi lebih bermartabat, dan konsumen juga menjadi lebih berdaulat. Karena kan tujuan utama itu kan bagaimana kita istilahnya memberikan prioritas yang utama gitu kan kepada konsumen. Apa sebenarnya sih yang perlu dilakukan oleh korporasi agar gitu kan, agar terus dan selalu mengutamakan konsumen. Kemudian yang pertama itu adalah perlakuan yang adil dan setara. Ini sangat penting ya, perlakuan adil dan setara. Jadi fair and equitable treatment. Kenapa perlakuan adil? Karena orang itu seharusnya itu kan adil itu kan sudah ada dalam sejak pikiran ya. Adil itu memang udah ada sejak lahir bahwa keadilan itu dambaan semua orang. Kesetaraan itu dambaan semua orang dan ketika ketika korporasi sudah menerapkan niat untuk adil, maka dia tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tidak hanya sekedar menguruk keuntungan sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya bisnis itu harus memperlakukan konsumen dengan adil dan jujur. Ingat ya, adil dan jujur dalam hubungan mereka, dalam komunikasi yang mereka. Inti dari komunikasi yang adil dan jujur, adil dan setara, itu menunjukkan bahwa inti dari komunikasi yang sehat, inti dari komunikasi yang memperhatikan aspek jangka panjang, aspek 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 saling menguntungkan. Sehingga itu apa? Sehingga adil dan jujur itu bisa menjadi bagian yang integral dalam budaya bisnis. Jadi ketika ketika keadilan bisa diwujudkan oleh para pengusaha, oleh para industri, maka dan itu menjadi bagian dari budaya bisnis mereka, maka kesejahteraan bukan hanya milik dari para pengusaha dan para korporat semata, tapi kesejahteraan itu juga dari milik konsumen. Sehingga nantinya ketika ada perlakuan yang adil dan setara, maka korporasi pun tidak boleh itu kan melakukan praktek-praktek yang merugikan konsumen, praktek-praktek yang manipulatif, praktek-praktek yang ujung-ujungnya itu selalu mengorbankan konsumen. Jadi konsumen bukan lagi sebagai korban, tetapi konsumen itu adalah pihak yang harus selalu diberdayakan dan harus selalu dilayani. Dengan demikian fokus utamanya ketika adil dan setara bukan hanya kepada masyarakat seluruhnya, tetapi juga kepada konsumen yang rentan. Konsumen-konsumen yang tidak beruntung, disabilitas, kemudian konsumen-konsumen misalnya perempuan, anak-anak yang mereka memiliki banyak misalnya ada keterbatasan dalam digitalisasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang nomor dua, ketika kita berbicara tentang
United Nations Guideline for Consumer Protection untuk pengusaha, maka kita harus berbicara tentang perilaku komersial, commercial attitude ya, perilaku komersial, commercial behavior ya. Mungkin lebih tepatnya commercial behavior. Jadi bisnis itu tidak boleh tidak boleh membuat konsumen itu terkena praktek yang ilegal, tidak etis, diskriminatif, menipu seperti taktik pemasaran yang kasar, memaksa, penagihan utang yang kasar, perilaku yang tidak pantas sehingga menimbulkan risiko-risiko yang merugikan konsumen, dan itu sudah banyak terjadi dalam banyak pemberitaan viral gitu kan, ketika misalnya tidak membayar membayar angsuran angsuran, kemudian ada DC ya, debt collector yang turun, itu tim elang yang turun, kemudian akhirnya apa, hak-hak konsumen itu ditiadakan, hak konsumen itu diabaikan, sehingga praktek-praktek yang perilaku konsumen yang bersifat manipulatif seperti debt patterns, kemudian penyembunyian harga, kemudian tentang adanya hidden fee yang tersembunyi kalau misalnya di ranah online, itu juga harus sangat dihindari. Ketika perilaku komersial itu menjadi acuan utama dalam perlindungan konsumen, maka itu kan tidak ada hal-hal yang bersifat ilegal, pelanggaran yang istilahnya tipu-tipu tersembunyi, kemudian jebakan-jebakan digital, itu tidak ada. Seharusnya itu dihindari, dan itu juga perlu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru. Selanjutnya itu ya berkaitan dengan pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan dan transparansi ini untuk menunjukkan bahwa diperlukannya adanya elemen disclosure dan transparansi. Disclosure itu menunjukkan bahwa adanya faktor keterbukaan, ya. Adanya faktor keterbukaan. Ada pengungkapan di mana produsen, kemudian korporasi itu harus menyediakan informasi itu dengan lengkap. Informasi itu lengkap, akurat, tidak menyesatkan mengenai barang dan jasa. Itu termasuk syarat, ketentuan, biaya yang berlaku, biaya akhir, memastikan konsumen itu akhirnya bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Bisnis itu inti utamanya adalah informasi. Jadi informasi tidak boleh asimetri. Jadi teman-teman yang ingin tahu informasi itu, di video sebelumnya saya sudah membahas panjang lebar tentang informasi asimetri itu. Jadi memungkinkan konsumen itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Tetapi kan kalau kita misalnya kita ya bolak lagi ya, kita mau ke pasar tradisional misalnya mau membeli membeli labu karena saya suka labu kuning ya, labu untuk dikukus. Misalnya ketika kita ingin membeli labu di pasar, misalnya kita kan bisa menyentuhnya, bisa memegangnya, bisa tahu ini labu ini lama apa enggak. Dan si penjualnya bilang ini labu baru dan lain sebagainya bla 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 bla. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perhatian itu adalah apakah itu terjadi di online? Kan tidak. Tidak ada penjelasan detail. Syarat, biaya kadang-kadang disembunyikan. Kemudian jelek ketika kita mengklik misalnya ya, website online orange gitu, itu harga misalnya dari 200.000 sampai 250, kan tidak ada ketetapan harga seperti apa gitu kan. Misalnya ternyata harganya misalnya 100.000, ternyata ketika kita check out menjadi 120.000 karena ada faktor ini, ada hidden fee, kemudian ada biaya aplikasi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan perlunya transparansi. Selanjutnya itu ketika kita fokus kepada komunikasi yang perlindungan konsumen bagi bisnis, yang nomor 4 adalah pendidikan dan peningkatan kesadaran. Ini berkaitan dengan literasi digital. Literasi konsumen itu bukan hanya tanggung jawab utama dari pemerintah, tidak. Tetapi itu juga menjadi tanggung jawab korporasi, itu tanggung jawab semua pihak. Karena apa? Sebagaimana itu adanya perlu inisiatif-inisiatif yang tepat, program-program yang bagus, mekanisme-mekanisme itu untuk membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
berkaitan dengan konsumen untuk bisa memahami risiko, termasuk risiko keuangan, risiko belanja, mengambil keputusan, misalnya ketika itu fintech, berarti itu risiko pinjaman online, kemudian bunga yang berlipat, kemudian diperlukan adanya nasihat-nasihat, saran, bantuan yang memang lebih kompeten dan lebih profesional. Jadi balik lagi, jadi upaya literasi konsumen itu lebih dilakukan pada level untuk mendorong, ya kan, untuk mendorong konsumen untuk lebih bijak, lebih baik, lebih kritis, lebih analitis dalam membeli produk, dalam menyampaikan keluhan, dalam dalam bertransaksi dengan dalam bertransaksi dengan ini ya, produsen, dalam transaksi dengan penjual. Kemudian faktor yang lainnya itu berkaitan dengan perlindungan privasi. Kita tahu bahwa perusahaan itu harus melindungi privasi dan ini sudah diatur-atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya ini juga harus diatur lagi dalam Undang-Undang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi ini juga harus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena bagaimanapun diperlukan mekanisme yang jelas, mekanisme kontrol, mekanisme yang berkaitan dengan keamanan, security, bagaimana berkaitan dengan transparansi, siapa yang bisa mengakses data tersebut, juga berkaitan dengan persetujuan. Tetapi biasanya itu konsumen, misalnya saya di bank atau banyak orang, itu kan kasus seperti itu privasi itu panjang banget, malas kita akan baca dan tulisannya biasanya yang kecil-kecil dan sengaja dibuat kecil, hari kita mau nggak mau conteng aja tanda tangan, kan seperti itu. Hal yang ribet, istilahnya percaya aja. Harusnya tidak dibuat ada middle summary-nya, ada executive summary-nya, jelasin, sehingga semuanya akan menjadi gamblang. Kemudian keenam, itu adalah bagaimana korporasi ataupun penjual itu juga mengendalikan ataupun mengontrol tentang atau memanage keluhan dan sengketa dengan konsumen. Kita tahu bahwa sengketa dengan konsumen bukan hanya sekedar laporan ya ke lembaga pemerintah, laporan ke lembaga perlindungan konsumen, bukan hanya itu tetapi sebenarnya perusahaan itu harusnya itu menyediakan layanan layanan mekanisme sentuh layanan untuk melayani keluhan. Tetapi kalau yang saya tahu seperti itu biasanya difasilitasi kalau di online itu difasilitasi oleh e-commerce ya. Jadi ada penanganan kebutuhan, penanganan keluhan konsumen dalam menyelesaikan sengketa itu penyelesaiannya sengketa atau keluhan itu tentunya harus bersifat cepat, adil, transparan, murah, mudah diakses dan tanpa biaya dan tanpa perlu beban sehingga itu konsumen itu tidak perlu lama menunggu, tidak perlu bertele-tele, dan lain sebagainya. Dan itu juga seharusnya itu sudah diatur. Ataupun lebih jelas, itu diatur di dalam Undang-Undang Konsumen harusnya. Dalam Undang-Undang Konsumen yang baru. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu adanya semacam regulasi yang menjadi panduan oleh platform, oleh e-commerce, oleh produsen, oleh perusahaan, oleh korporasi, oleh penjual yang memiliki web dan lain sebagainya. Dan tentunya itu bukan hanya mengikuti standar operasi yang regulasi yang ada di dalam negeri semata, tetapi koordinasi yang bersifat internasional, terutama yang sudah diatur dalam United Nations Guideline for Consumer Protection. Dan saya kira Indonesia aktif ya, menjadi negara yang aktif di sana. Ketika 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 ada keluhan yang bersifat konsumen, maka muncullah alternatif penyelesaian dan kepuasan-kepuasan dari konsumen. Sehingga ketika keluhan dan sengketa itu bisa diselesaikan dengan baik, maka reputasi dari korporasi itu kan terjaga. Kemudian konsumen juga akan merasa puas dengan menekan tombol like, tombol puas. Jadi saya kira itu bagaimana sih sebenarnya 6 hal yang harus dilakukan oleh korporasi berdasarkan United Nations Guideline for Customer Protection, mulai dari perlakuan yang adil dan setara, kemudian perilaku komersial, kemudian pengungkapan transparansi, kemudian pendidikan dan peningkatan berkaitan dengan literasi konsumen, kemudian adanya perlindungan konsumen, kemudian ada keluhan dan sengketa konsumen yang diselesaikan dengan cepat, adil, dan bermartabat. Saya kira sekian saja penjelasan saya berkaitan dengan komunikasi perlindungan konsumen yang harus dilakukan
korporasi. Terima kasih banyak. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.